Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala bini'matillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ambil wudhu sebelum tidur. Jangan lupa membaca doa. Ambil berkah Ramadan dengan bersahur agar bernilai ibadah puasa. Sahabat Salimah sekalian yang berada di seluruh Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada bulan Ramadan yang mulia, bulan yang membawa keberkahan, bulan yang membawa ampunan kepada kita semua, bulan yang begitu istimewa. Untuk itu marilah sama-sama kita langitkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang semoga kita dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, mendapatkan berkah darinya dan juga mendapatkan nilai manfaat serta syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Salimah yang bahagia, salah satu pendidikan Ramadan adalah untuk membentuk setiap muslim menjadi pribadi yang mukhlisin. Apakah itu mukhlisin? Yaitu seorang muslim yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menjelaskan besarnya pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa secara eksklusif. Hanya Allah dan hambanya lah yang tahu. Dalam hadis Nabi, beberapa ibadah disebutkan ganjaran pahalanya secara jelas, seperti sholat berjamaah ataupun membaca Al-Quran. Demikian pula dengan ibadah sedekah, yang dalam Al-Quran disebutkan bahwa akan dilipat gandakan dari 7 menjadi 100 bulir. Namun puasa tidaklah demikian. Allah mengatakan, semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, untuk Allah, dan Allah lah yang akan membalasnya. Demikianlah dalam hadis itu disebutkan tentang keutamaan puasa. Jika ibadah yang telah disebutkan sebelumnya itu dapat diketahui oleh orang lain, maka itu akan bisa jadi berpotensi menjadi riya, yaitu ingin dilihat orang atau dan lain sebagainya. Namun lain halnya dengan ibadah puasa. Ibadah puasa sedemikian istimewanya, itu hanya dapat diketahui oleh sang hamba dan sang pencipta, yaitu sang pelaku yang melakukan ibadah puasa dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah ia benar-benar berpuasa. Karena ibadah yang sangat rahasia dan spesial inilah yang menjadikan pahalanya juga berbeda. Dengan kata lain, puasa sesungguhnya melatih setiap muslim untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Untuk itu, sahabat Salimah yang dirahmati Allah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ikhlas itu? Dalam kitab Al-Fawaid karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa ikhlas adalah ketika kita tidak mengharapkan seseorang ataupun apapun yang akan melihat kita dalam mengerjakan sesuatu hal kecuali hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan perbuatan, maka kita tidak berharap sesuatu apapun pada makhluk manapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya tujuan ikhlas dalam beramal adalah semata-mata hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lain. Sikap ikhlas, niat tulus kepada Allah menjadi syarat dan dasar semua amal ibadah. Setiap amal yang diterima Allah adalah amal yang dilaksanakan berdasarkan kebenaran dan keikhlasan. Karena amal yang dilakukan dengan ikhlas sangat dicintai oleh Allah. Tidak hanya itu,
amal yang ikhlas akan berdampak baik pada dirinya maupun lingkungannya. Bagaimana bisa? Karena orang yang ikhlas dalam melakukan dan bersungguh-sungguh dalam beramal, ia akan melakukan amalnya dengan sesungguh-sungguhnya dan sesempurna-sempurnanya sesuai dengan kemampuan dari dirinya. Karena dia selalu yakin akan pengawasan Allah. Ketika ia mengerjakan sesuatu, ia tidak butuh orang lain untuk mengawasinya. Dia merasa Allah selalu bersamanya. Dampak kesungguhan inilah yang dirasakan oleh sekitarnya dan memberikan kemaslahatan bagi dirinya dan juga lingkungannya. Ikhlas adalah salah satu penentu diterimanya atau tidak sebuah amal. Tanpa ikhlas, sebuah amal dan ibadah akan menjadi sia-sia belaka. Ia akan menjadi gerak tanpa makna dan tidak ada makna tanpa manfaat. Sehingga tanpa keikhlasan kita hanya akan merasakan letih dan lelah tanpa mendapatkan apa-apa. Sungguh merugi orang yang tidak melahirkan ikhlas dalam semua ibadah dan semua amal perbuatannya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Sahabat Salimah yang dirahmati Allah. Mungkin ini ada beberapa tips agar kita dapat menjaga keikhlasan dalam beramal. Yang pertama, dalam melakukan amal ibadah, selalulah kita melakukan niat, berdoa, semata-mata karena Allah. Yang kemudian kita usahakan, kita sembunyikan amal kita. Sebagaimana ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Ketiga, dalam beramal soleh, selalu ingat, di atas langit selalu ada langit. Selalu akan ada orang yang lebih baik, yang lebih utama dari kita, dan lebih bersungguh-sungguh dalam beramal. Yang keempat, selalu merasa takut bahwa amal kita belum tentu diterima oleh Allah. Dan yang terakhir, senantiasa mengingat bahwa kehidupan kita tidak hanya di dunia fana ini, namun perjalanan sesungguhnya kehidupan kita adalah kelak nanti di akhirat. Untuk itu perjalanan di antara keduanya akan ada di ujung usia kita, yaitu bahwa ketika kematian telah memanggil kita, maka sesungguhnya kita akan sendiri. Tidak ada siapapun dan apapun yang akan menolong kita kecuali diri kita melalui amal soleh kita. Kesendirian kita inilah yang akan menjadi pengingat bahwa sesungguhnya jika di dunia ini kita banyak melihat yang namanya CCTV, maka dunia, alam, dan seisinya adalah CCTV Allah. Dan bahkan diri kita ini adalah CCTV Allah. Di mana kelak ketika kita masuk di masa penghisapan, seluruh tangan kaki kita akan bicara. Dia akan menceritakan semua amal kita. Di saat mulut kita akan dikunci rapat. Sehingga mana lagi yang bisa kita melakukan perbuatan-perbuatan tanpa sepengetahuannya? Sahabat Salimah yang berbahagia. Para alim ulama sependapat bahwa orang yang ikhlas itu akan terlihat dari perilakunya. Walaupun kita patut mengingat bahwa sebenar-benarnya yang paling mengetahui siapakah hambanya yang ikhlas hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyadari dan memahaminya serta mengetahuinya. Bahkan malaikat pun tak tahu tentang hal itu. Untuk itu, kita hanya perlu terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan kita dengan meniatkan ibadah karena Allah. Adapun secara tampilan sebagaimana yang diungkapkan oleh para alim ulama, salah satunya termaktub dalam ciri-ciri sebagai berikut. Orang yang akan melakukan perbuatan ikhlas, maka dia akan merasa senang melihat orang lain melakukan perbuatan yang lebih baik, yang lebih pandai, dan bahkan perilakunya juga lebih mulia dari dirinya. Sehingga dia akan merasa senang kepada dirinya dan juga sekitarnya serta orang lain. Namun, ketika keikhlasan itu tidak nampak dalam dirinya,
Maka ketika seseorang itu melihat orang lain melakukan perbuatan baik, maka akan muncul penyakit hati dalam dirinya, seperti iri, dengki, dan hasad akan pencapaian keberhasilan yang dilakukan oleh orang lain. Sungguh betapa rusaknya hati tanpa keikhlasan. Sebagai contoh, di bulan Ramadan ini, ketika kita berpuasa, banyak cobaan yang kita hadapi. Salah satunya, kita harus menahan lapar, kita harus menahan haus, kita harus bangun pagi, dan masih banyak lain. Yang semua itu harus kita tahan. Jika tidak ada rasa ikhlas yang mengawali ibadah puasa kita, niscaya ujian akan begitu terasa pada puasa kita. Dan puasa ini akan terasa sungguh berat bagi kita. Namun jika kita benar-benar menancapkan niat ikhlas dalam ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, maka puasa akan terasa ringan. Karena kita tidak lagi fokus kepada ujian tersebut, namun kita akan melihat bagaimana indahnya ibadah yang sangat spesial ini. Kita akan merasakan kasih sayangnya Allah terhadap kita sebagai umat Islam, di mana di antara 12 bulan ada 1 bulan yang dikhususkan untuk umat Islam, untuk dapat bertobat, untuk dapat mendapatkan diskon-diskon atau dapat tambahan-tambahan pahala dalam ibadah-ibadah yang di bulan-bulan lain tidak didapatkan. Jika kita fokus pada anugerah dan karunia serta keutamaan tersebut, maka tentu saja kita akan merasakan betapa nikmatnya berada di dalam bulan suci Ramadan. Kita juga akan merasakan betapa rindunya kita untuk selalu bertemu pada bulan Ramadan. Sahabat Salimah yang diberkahi oleh Allah, kita tidak akan pernah tahu apakah ikhlas kita itu benar-benar ikhlas ataupun tersamar oleh harapan ataupun keinginan lain. Kita bisa ingat dan kita bisa lihat bahwa jejak pengharapan di hati kadang hadir. Untuk itu, marilah kita sama-sama berpegang kepada nasihat Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika beliau menjelaskan tentang tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang menceritakan tentang sekutu ataupun tentang perbuatan-perbuatan yang menyamakan perbuatan dengan berharap kepada selain Allah. Bahwa perbuatan yang mengharapkan selain Allah itu adalah syirik. Dan syirik adalah sebuah dosa yang sangat samar, sangat sulit yang dikenali. Kenapa? Umpamanya atau ibaratnya bahwa perbuatan itu seperti jejak semut yang merayap di atas batu hitam di gelapnya malam. Sungguh sangat samar. Sedangkan ikhlas adalah perbuatan yang semata-mata karena Allah, tentu tidak mudah karena selalu ada bayang-bayang tersebut. Untuk itu, marilah kita selalu sama-sama memperbaharui niat kita setiap kali kita akan melakukan perbuatan amal soleh. Demikianlah, ikhlas menjadikan ibadah puasa kita tidak hanya menjadi bermanfaat, namun juga bermakna. Kita dapat merasakan indahnya puasa, kita dapat merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mampu menghadirkan keikhlasan dalam setiap amal-amal ibadah. Salimah sekalian, kecebong batu dari Kalimantan disanding elok dengan berlian. Bicara ikhlas di bulan Ramadan, sebagai mohon dimaafkan segala khilaf dan maaf. Al-haqqu mirabik falatakunanna minal mumtarin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.